Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabar semuanya? Ya, semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam kuliah online ini ya. Dan semoga tidak bosan juga ketemu dengan saya. Walaupun kita belum bertatap muka langsung ya, tapi bagaimanapun juga kita harus bersyukur atas nikmat sehat ini. Dan pasti akan ada hikmah di balik kejadian ini ya. Jadi kita semangat nggak semangat ya harus semangat melaksanakan perkuliahan, apalagi kalian angkatan-angkatan yang baru, jadi harus tetap semangat untuk menimba ilmu ya. Baik, hari ini kita bertemu lagi di dalam mata kuliah PPKN pada pertemuan ke-12 ya. Ini kita akan belajar tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk teman-teman yang dari Fakultas Hukum mungkin sudah familiar ya, tapi untuk yang teman-teman di fakultas lain itu tidak usah berkecil hati ya. Jadi kita harus memang belajar di sini bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan itu. Ya, langsung kita ke materi ya. Sebagai kita tadi belum berdoa dulu ya sebelum memulai perkuliahan ini. Seperti biasa kita awali dengan bacaan umul kitab. Oke, kita lanjut ke materi. Sebagai seorang calon sarjana atau profesional yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik dan warga negara yang baik, maka kalian juga harus mengerti tentang hukum ya. Apa itu hukum? Bagaimana pelaksanaan penegakannya? Nah, itu harus tahu. Nah, negara sendiri itu merupakan suatu organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya suatu hukum ya. Negara pun juga dipandang sebagai suatu subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Ini konsep negara. Tujuan negara Republik Indonesia sendiri ya yang kita bisa temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya, ini sering kita dengar di kalau kita pas upacara atau pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar ya, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, dimana di sini di titik mengedepankan berdasarkan suatu keadilan sosial ya, salah satunya ya keadilan hukum itu sendiri di dalam melaksanakan membentuk pemerintahan negara Indonesia. Nah, perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat itu telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, tadi di pembukaan UUD 45. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman itu juga telah dikeluarkan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lalu negara kita juga mempunyai lembaga-lembaga peradilan ya yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang antara lain ada Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sebenarnya negara kita itu sudah mempunyai badan-badan peradilan di mana itu dapat atau diusahakan untuk meningkatkan nilai-nilai keadilan di dalam melaksanakan ketertiban dan keamanan yang ada di Indonesia ini. Ya. Meskipun di negara kita itu belum maksimal di dalam sisi keadilannya ya, keadilan yang benar-benar adil itu memang belum bisa tercapai, namun setidaknya sudah ada upaya-upaya dari pemerintah untuk membentuk suatu keadilan tersebut. Nah, selain membentuk lembaga negara ya, di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri diatur badan-badan lain yang
berhubungan dengan keadilan hukum yang ada di Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Nah, untuk terkait dengan MA, KY, dan MK ini lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Nah, bagaimana badan-badan peradilan lainnya itu di dalam menegakkan hukum dan keadilan yang ada di Indonesia? Di dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama adalah melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga ada pertahanan. Yang keempat adalah menegakkan keadilan. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, pelaksanaan fungsi dari keempat hal itu tadi yaitu menegakkan keadilan. Ya, fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya suatu kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia sendiri, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga-lembaga pengadilan dan badan-badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana itu kita memiliki KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Di dalam bidang peradilan kita memiliki peradilan umum, ada peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Selain hal tersebut juga ada peradilan yang sifatnya ad hoc, ya, misalnya peradilan tipikor atau tindak pidana korupsi. Jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah upaya-upaya untuk mewujudkan suatu keadilan itu sudah sangat bagus ya, tinggal pelaksanaannya mungkin masih ada kekurangan. Nah, hukum sendiri itu tujuannya apa ya? Hukum sendiri itu bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Ya. Apa yang tertera di dalam peraturan hukum itu seyogianya dapat terwujud di dalam pelaksanaannya di masyarakat. Nah, dalam hal ini penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa memperoleh suatu perlindungan akan hak-haknya di negara kita. Jadi ini sudah terasa adil di negara kita. Ini sudah sesuai dengan hak-hak yang harus diterima oleh warga negara tersebut. Gustav Freyberg ya, itu seorang ahli filsafat Jerman, itu menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan. Yang pertama itu ada unsur keadilan, ya, di dalam hukum itu yang pertama harus ada unsur keadilan. Yang kedua adanya unsur kemanfaatan, dan yang ketiga adanya unsur kepastian. Kepastian apa? Yaitu kepastian hukum. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah unsur keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan di dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa di dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum itu harus bersifat adil. Ya. Pelaksanaan hukum yang tidak adil itu bisa mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya itu akan luntur di masyarakat. Ada nggak Bu kejadian yang ada di Indonesia ini yang seperti itu, yang tidak adil? Namanya juga orang banyak ya, pasti akan selalu ada oknum-oknum yang tidak bersikap adil. Ya, kalau selama kita di dunia, hidup di dunia, itu keadilan yang benar-benar adil itu tidak akan pernah kita dapatkan. Ya. Keadilan yang benar-benar adil adalah keadilan Tuhan nanti kita kehidupan di akhirat. Nah, pelaksanaan hukum itu tadi ya harus diimbangi dengan kepedulian dari masyarakat. Ya, apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat itu juga akan terancam, yang nanti pada akhirnya akan mengganggu stabilitas
nasional di negara kita. Yang kedua, unsur yang harus ada dalam hukum adalah unsur kemanfaatan. Ya, para aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya itu harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan suatu keputusan itu memiliki suatu manfaat bagi masyarakat. Jadi tidak ada yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ciri dari hukum itu seperti itu. Nah, hukum itu juga harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia itu sendiri. Unsur yang ketiga adalah kepastian hukum. Ya, unsur ketiga dari penegakan hukum itu sendiri dari kepastian hukum, yang artinya penegakan hukum itu pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Ya. Dengan adanya suatu kepastian hukum itu memungkinkan seseorang itu bisa memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui suatu proses pengadilan. Dan apabila terbukti bersalah, maka akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum itu sangat penting. Ya, orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akan timbul suatu keresahan. Di dalam rangka penegakan hukum, ya aparatur penegak hukum itu harus dapat menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada di dalam hukum material dan hukum formal. Yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan. Contohnya, untuk hukum pidana terdapat di dalam KUHP, ya. Untuk KUH Perdata itu terdapat pada KUH Perdata. Di dalam hukum material itu juga telah ditentukan aturan atau ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan hukum. Ya, di dalam hukum material juga dimuat tentang jenis-jenis hukuman dan ancaman hukuman terhadap tindakan melawan hukum itu sendiri. Yang kedua adalah hukum formal, ya, yang disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Ya, contohnya, hukum acara pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dan hukum acara perdata. Melalui hukum inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Ya, tanpa adanya hukum acara, maka hukum material itu tidak dapat berfungsi. Jadi cuma aturan-aturan saja, tidak ada proses beracaranya. Di dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Nah, di negara Indonesia sendiri, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar hukum. Dengan cara demikian, maka akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, pembangunan bidang hukum itu mencakup sektor materi hukum, sektor sarpras hukum, sektor aparatur penegak hukum. Ya. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum itu antara lain adalah lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Nah, fungsi utama dari lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik, sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut. Kemudian lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan atau pemutus dari suatu perkara hukum tersebut. Nah, lembaga penegak hukum, ya. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum. Antara lain ada kepolisian, ya, fungsinya untuk penyidik, kejaksaan untuk penuntut, kehakiman untuk pemutus atau pengadilan,
dan lembaga penasihat atau pemberi bantuan hukum, ya fungsinya. Lembaga peradilan, ya. Penyelesaian perbuatan melawan hukum atau PMH itu dapat dilakukan di dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman itu menurut UUD 45 itu merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya di dalam lingkungan peradilan umum ataupun lingkungan peradilan agama, peradilan militer, PT-UN, ya, dan oleh sebuah MK untuk menyelenggarakan suatu peradilan guna untuk menegakkan suatu hukum dan keadilan. Keempat, lingkungan peradilan tersebut itu punya lingkungan atau wewenang masing-masing di dalam mengadili suatu perkara tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat. Peradilan militer, peradilan agama, PT-UN itu merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili golongan atau kelompok-kelompok rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum itu merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara perdata ataupun perkara pidana. Nah, penegakan hukum itu bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera di dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material itu seyogyanya dapat terwujud dalam proses melaksanakan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya itu bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Dari fakta-fakta tersebut itu jelas ya bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya itu sangat penting. Tanpa adanya penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum itu bisa menimbulkan kekacauan atau chaos ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara atau bangsa Indonesia sendiri sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional itu juga memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga hukum dan badan-badan lainnya, aparatur penegak hukum. Tetapi demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum itu harus selalu dilaksanakan secara terus-menerus. Nah, penegakan hukum di Indonesia sendiri masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum juga sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Nah, mungkin itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian berpendapat bagaimana menurut kalian penegakan hukum yang berkeadilan itu. Bagaimana kejadian di Indonesia? Apakah penegakan di Indonesia itu sudah cukup bagus dibandingkan dengan negara-negara lain? Silahkan bisa berpendapat. Apa kalian juga sebagai warga negara itu sudah merasa adil di dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dalam penegakan hukumnya, atau masih banyaknya ketimpangan yang ada di hukum atau penegakan hukum yang adil di Indonesia? Mungkin itu saja dari saya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya di Google Classroom seperti biasa. Saya akhiri dengan bacaan basmalah, hamdalah ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai melaksanakan perkuliahan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri perkuliahan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.